Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang thermal analysis. Thermal analysis adalah cabang dari sains material yang mempelajari tentang perubahan properti material berdasarkan perubahan temperatur. Perubahan properti material dapat terjadi dalam fase padat, cair, dan fase gas. Metode analisis thermal. Benda diukur sebagai fungsi temperatur, waktu, atau keduanya. Yang diukur adalah aliran panas, arah dan besarnya, perubahan massa, kerugian serta keuntungannya, mechanical properties, shear strength, dan dynamic loading, serta gas evolution atau evolusi gas. Kemudian tradisional thermal analysis meliputi antara lain yang pertama calorimetric method of analysis. Yang pertama ada coffee cup calorimetry, P atau tekanan konstan, dan yang kedua bom calorimetry, V-nya konstan. Selanjutnya gravimetric method of analysis, dipanaskan sampai mendapatkan kehilangan berat yang konstan. Selanjutnya tradisional CH analysis, dan yang ketiga differential thermal analysis atau DTA. Meliputi analisis arah aliran panas, endotherm dan exotherm sebagai fungsi suhu dan sebagai fungsi waktu pada suhu tertentu. Yang pertama adalah coffee cup calorimetry. Jadi ini ada gambar menyerupai cup kopi atau apa ya namanya? Ya, cup kopi. Nah, ini ada stirrer atau pengaduk, ini ada termometer, dan di sini ada zat yang diukur suhunya. Selanjutnya bom calorimetry. Nah, untuk bom calorimetry ini sendiri biasanya digunakan pada aktivitas pertambangan seperti misalnya batu bara. Nah, jadi di sini spesimen dimasukkan dalam sebuah wadah, di mana wadah itu dialiri oksigen di dalamnya, dan selanjutnya direndam. Nah, wadah ini direndam dalam cairan aqueous. Nah, kemudian di dalam benda ini dialiri aliran panas, nanti yang akan memanaskan spesimen. Mekanismenya seperti itu. Selanjutnya heat to constant mass. Loss of water of hydration. Selanjutnya penguraian oksalat dan karbonat. Combustion analysis atau analisa pembakaran. Massa senyawa yang diketahui dengan formula yang tidak diketahui, tetapi susunan unsur yang diketahui dibakar dalam kelebihan O2. CuO oksidasi C dan CO menjadi CO2, juga memastikan bahwa semua H2 dioksidasi sepenuhnya menjadi H2O. H2O dikumpulkan di MgClO4 yang terresorpsi 2. CO2 dikumpulkan secara terpisah, absorber diisi dengan NaOH, perubahan massa peredam digunakan untuk menentukan jumlah CO2 dan H2O yang dihasilkan, dan dengan demikian jumlah awal C dan H dalam senyawa.
Kemudian selanjutnya differential thermal analysis atau DTA. DTA melibatkan memanaskan atau mendinginkan sampel uji dan referensi lembab di bawah kondisi yang identik, sambil merekam perbedaan suhu antara sampel dan referensi. Suhu diferensial ini kemudian diplot terhadap waktu atau terhadap suhu. Perubahan dalam sampel yang mengarah pada penyerapan atau evolusi panas dapat dideteksi relatif terhadap referensi lembab. Nah, kalau tadi yang tradisional, sekarang yang evolution, yang sudah terbaru. Evolution of thermal analysis. Yang pertama, thermogravimetric thermal analysis. Meliputi analisis perubahan massa sebagai fungsi suhu maupun fungsi waktu pada suhu tertentu. Yang kedua, differential scanning calorimetry atau DSC. Juga meliputi fungsi suhu dan fungsi waktu pada suhu tertentu. Yang ketiga, dynamic mechanical analysis atau DMA. Yang keempat, thermomechanical analysis atau TMA. Yang pertama, TGA. Prinsip kerjanya, thermogravimetry menentukan perubahan massa sampel sebagai fungsi suhu dan waktu. Pengukuran ini bagus untuk yang pertama, kontrol kualitas atau quality control dan jaminan, analisis kegagalan campuran dan campuran polimer kompleks, dan mempelajari berbagai proses kimia yang disertai dengan perubahan massa. Nah, ini peralatannya. Nah, ini komponen utamanya adalah keseimbangan. Selanjutnya, DSC atau Differential Scanning Calorimetry adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan di bidang karakterisasi thermal padatan dan cairan. Meliputi ini perilaku peleburan atau kristalisasi, reaksi solid dengan solid, polimorfisme, tingkat kristalitas, transisi kaca, reaksi silang, stabilitas oksidatif, perilaku dekomposisi, penentuan kemurnian, dan panas spesifik. Selanjutnya, prinsip pengoperasian pada DSC. Yang pertama, sampel ditempatkan di dalam wadah yang kemudian ditempatkan di dalam sel pengukuran atau tungku dari sistem DSC bersama dengan panci referensi yang biasanya kosong. Yang kedua, dengan menerapkan program suhu terkontrol. Isotermal, pemanasan atau pendinginan dengan laju konstan, perubahan fase dapat dikarakterisasi dan atau panas spesifik suatu material dapat ditentukan. Yang ketiga, kuantitas aliran panas dihitung berdasarkan karakteristik aliran kalibrasi sel. Yang selanjutnya, peralatan pada DSC, 2 buah panci sebagai wadah spesimen. Selanjutnya, disk transfer panas hampir selalu terbuat dari paduan 60% Cu dan 40% Ni. Data pada transisi endo atau exto konstan, suhu atau selama kenaikan suhu. Nah, ini datanya DSC seperti ini. Nah, ini selanjutnya gabungan antara DSC dan TGA. Gabungan data termo atau kinetik DSC dengan data stoikiometri dari TGA seperti ini. Selanjutnya, meningkatkan kompleksitas biaya dan informasi yang diperoleh. Salah satu keunggulannya. Selanjutnya, involved gas analysis menggunakan TGA dan mass spectrometry. Harganya terjangkau antara MS dan TGA. Sambil memantau kehilangan massa dengan TGA, juga memeriksa gas yang ada di inert aliran gas.
Selanjutnya, bahan kimia yang diajukan berdasarkan data kehilangan massa dikonfirmasi melalui analisis gas. Selanjutnya, involve gas analisis atau EGA menggunakan TGA dan mass spectrometry. Nah, ini grafiknya. Selanjutnya, involve gas analysis menggunakan FT dan IR. Langkah-langkahnya yang pertama, pasang secara wajar nominal atau harga FTIR ke dalam TGA. Saat memantau kehilangan massa TGA juga memeriksa gas latar belakang lembam. Yang ketiga, bahan kimia yang diajukan berdasarkan data kehilangan massa dikonfirmasi melalui analisis gas. Ini seperti ini grafiknya. Selanjutnya, pulse thermal analysis atau PTA dikembangkan dalam dekade terakhir untuk memungkinkan analisa produk reaksi dalam berbagai aliran gas masuk. Yang kedua, monitor produk pada berbagai suhu. Injeksi gas yang bereaksi secara kimia dengan padatan. Yang pertama, investigasi perubahan dalam fase padat dan komposisi gas yang dihasilkan dari pulse gas yang disuntikkan. Yang kedua, reaksi kimia seperti reduksi, oksidasi, atau proses katalis antara katalis padat dan reaktan gas dapat diselidiki pada suhu yang diinginkan. Selanjutnya, lihat gambar untuk urutan redox dalam katalis CDO yang didukung zirkonia. Reduksi PDO oleh metana dan reoksidasi PD selanjutnya dengan oksigen pada 500 derajat Celcius. Injeksi gas yang beradaptasi pada padatan. Investigasi fenomena adsorpsi yang terjadi di bawah tekanan atmosfer pada suhu yang diperlukan. Gambar menggambarkan adsorpsi amonia pada 200 derajat Celcius pada ZSM 5 zeolit. Efek eksotermal bagian A terkait dengan kenaikan berat yang dihasilkan dari chemisoption NH3 memungkinkan penentuan panas reaksi per mol NH3 yang teradsorpsi. Bagian B menyajikan proses physisorption reversible. Injeksi gas inert untuk kalibrasi MS dan kalibrasi MS langsung untuk kuantitasi MS. Memasukkan jumlah gas yang dianalisis ke dalam gas pembawa dan menentukan hubungan antara jumlah gas dan intensitas sinyal. Nah, ini adalah sedikit gambaran perbedaan teknik dalam pengambilan data di masing-masing alat pengukuran. Nah, ini basic prinsipalnya. Sampel dipanaskan pada laju pemanasan yang konstan. Nah, ini sampel yang diukur, TGA itu mengukur WT atau weight atau berat, TMA itu size, ukuran, DSC, heat flow, aliran panas, TTA mengukur temperatur, dan TPD mengukur evolusi gas. Ini pada parameter TGA, constant heating rate, datanya weight versus time, weight versus temperatur. Selanjutnya DSC sudah dijelaskan di atas tadi. Ini parameternya ada initial temperatur, final temperatur,
tentang DSC parameternya. Kita lanjutkan DTA. Sampel dan referensi ditempatkan dalam pemanas. Pemanasan konstan, datanya temperatur sampel dengan waktu, temperatur referensi atau time of reference dengan waktu, reference hold di inert. Selanjutnya pengukuran panas dari kristalisasi dan glass transition temperature atau temperatur transisi dari glass atau kaca. Ini grafiknya. Selanjutnya TMA sama pemanasannya konstan, datanya ukuran sampel dengan time atau waktu atau temperatur. Yang diukur pertama thermal expansion coefficient, volume change on crystallization or crystal transformation, sintering, dan glass transition in polymer. Berikut grafiknya. DMA sama tetap konstan, pemanasannya konstan, datanya force versus time, force delay versus time or temperature, viscoelastic properties, storage and loss modulus. Yang diukur glass transition dan viscoelectric properties. Nah, ini contoh sampel dengan metode TGA, pemanasan kalsium oksalat. Nah, ini rumus kimianya seperti ini. Selanjutnya, nah ini sudah dijelaskan di depan TGA. Nah, ini grafiknya tadi contoh TGA dengan Ca C2O4 dengan H2O seperti ini. Selanjutnya grafik different heating rate, perbedaan laju pemanasan. Ini heating rate atau laju pemanasan terlalu cepat, tumpang tindih transisi, masalah intersepsi, kinetika penguraian, ukuran sampel, transfer massa konvektif dan difusi pori, perpindahan panas, transfer panas konvektif, konduktivitas thermal yang padat dan berpori. Selanjutnya, ini contoh-contoh. Tadi analisis dari contoh di atas. Precipitated ZR5O8 SO4 215 2O menggunakan analisa TGA ini. Dan yang terjadi setelah sampel dikeringkan selama 48 jam pada 110 derajat Celcius. Nah, ini ada pengurangan air atau water loss, ada weight loss atau pengurangan beban banyak sekian. Nah, ini persentasenya. Selanjutnya termografimetri. Termografimetri dapat digunakan sebagai cara untuk menginspeksi peralatan listrik atau mekanis untuk menentukan ketidaknormalan fungsi dengan memperoleh pola panasnya.
Metode inspeksi ini didasarkan pada kenyataan sebagian besar komponen di dalam satu sistem akan menunjukkan kenaikan atau penurunan temperatur jika terjadi malfunksi. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk peralatan listrik atau mekanis saja, tapi juga hal-hal lainnya, misalnya bahan-bahan yang menggunakan bahan kimia seperti itu. Nah, definisinya, suatu teknik di mana massa suatu zat diukur sebagai fungsi suhu, sedangkan zat tersebut tunduk atau terkontrol pada program suhu. Control Temperature Program atau program suhu terkontrol dapat berupa yang pertama pemanasan dan atau pendinginan pada laju linear. Yang kedua, pengukuran isotermal ketika kombinasi pemanasan, pendinginan, dan isotermal. Dan yang terakhir, pendekatan yang lebih modern di mana profil suhu dimodifikasi dengan perilaku sampel. Nah, ini instrumentasinya. Di sini ada sampelnya, ada heater untuk memanaskan sampel, dan ini ada beratnya, balance controller, dan selanjutnya diproses melalui data logger. Ini konfigurasi balance atau keseimbangannya seperti ini. Ini contoh hasil grafiknya antara massa, ini yang hijau massa, dan rate of mass loss, massa yang hilang. Ini pembatasan fisik pada proses pemanasan. Ini ada radiasi dari furnace wall. Ini indikator temperatur. Ini konduksi atau yang untuk memanaskan. Ini konveksi atau surrounding atmosfer, dari atmosfer. Dan ini exchange of gas, pertukaran gasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya, yang pertama instrumennya, setting rate, atmosfer tungku, dan laju aliran, geometri panci dan tungku, material dari panci atau wadah sampelnya. Yang kedua dari sampelnya, yang mempengaruhi yang pertama massa, dua ukuran awal partikel, tiga sampel history atau treatment awal sampel itu seperti apa, yang selanjutnya packing, konduktivitas thermal, dan rate of reaction. Untuk instrumen yang diberikan, standarisasi prosedur eksperimental yang cermat mengarah pada hasil yang sangat direproduksi. Maksudnya bisa sampel itu bisa untuk digunakan untuk eksperimen kembali. Ini adalah grafik mengenai effect of heating rate. Ini grafik ISO conversion kinetic treatment, lifetime prediction, pengaruh dari atmosfer. Ini sumber kesalahan yang biasanya muncul. Yang pertama dari massanya sendiri, daya apung, efek suhu pada keseimbangan, konveksi dan atau turbulensi, viskositas pada suspensi.
Nah, ini sumber bising atau suara berisik berasal dari statik, getaran, tekanan di lab, dan aliran gas yang tidak merata. Selanjutnya, temperatur. Kalibrasi suhu sulit dilakukan secara akurat. Ada banyak metode, tetapi tidak ada yang benar-benar memuaskan. Akurasi terbaik dari instrumen gabungan TG dan DTA atau TG dengan DSD secara simultan. Kalibrasi yang pertama, massa, menggunakan berat standar. Gunakan sampel standar untuk memeriksa operasi, tapi tidak baik untuk menggunakannya sebagai standar berat. Selanjutnya, suhu ada 4 pendekatan. Yang pertama, amati defleksi pada kurva suhu per waktu. Yang kedua, standar point curve. Yang ketiga, metode penurunan berat. Yang keempat, dalam unit tipe simultan gunakan standar lebur. Jangan gunakan dekomposisi untuk menentukan suhu. Nah, ini grafik kalibrasi menggunakan termokopel. Kalibrasi menggunakan drop weight. Kalibrasi menggunakan Curie point. Kalibrasi TG-DTA. Polymer stability studies. Compositional analysis of field rubber. Composition of PVAC. LDPE atau neon film. Sample control TG. Comparison of temperature program. Modulate temperature thermographimetry. Ini thermographimetry EGA by mass spectroscopy. Simultan DSC atau DTA dengan thermographimetry. Nah, ini grafiknya. Nah, selanjutnya yang direkomendasikan atau disarankan untuk dibaca referensi ini. Selanjutnya, tugas lakukan pengujian DSC atau DTA atau TGA pada sampel cat atau semikonduktor. Dua, kemukakan fakta dari DSC, DTA, TGA tersebut. Lakukan analisis dari DSC, DTA, dan TGA tersebut. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.